Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Mimia Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, and komennya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Salsabila Hazami dari jurusan PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ekonomi Indonesia. Pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiku atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan memahami tindakan dan perilaku tersebut, membuat berbagai kegiatan bisa dijadikan solusi untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Ekonomi yang akan kita bahas kali ini ada dua, yaitu ekonomi produksi dan ekonomi konsumsi. Yang pertama di sini ada produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencangkup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Lalu, di sini ada tujuan produksi. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Dan yang terakhir, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Selanjutnya, di produksi memiliki faktor produksi. Macam-macam faktor produksi secara teori terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Ketiga, modal. Dan yang terakhir, organisasi atau manajemen. Pembahasan yang kedua yaitu konsumsi. Menurut Keynes, dalam Maulida.blogspot 2013, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi tingkat konsumsinya. Samuelson pada tahun 1999 menyebutkan salah satu tujuan ekonomi adalah untuk menjelaskan dasar-dasar perilaku konsumen, pendalaman tentang hukum permintaan, dan mengetahui bahwa cenderung membeli lebih banyak barang apabila harga barang itu rendah, begitu juga sebaliknya. Di konsumsi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama yaitu faktor-faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, pendapatan rumah tangga atau household income. Yang kedua, kekayaan rumah tangga atau household wealth. Yang ketiga, tingkat bunga atau interest rate. Dan yang terakhir, perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daerah adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat.
Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi yaitu banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat likuid, banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat, menambah pengeluaran untuk konsumsi, barang-barang konsumsi terpakai lama umumnya harganya mahal, kebijakan finansial perusahaan-perusahaan, kebijakan perusahaan-perusahaan dan pemasaran atau bertambahnya permintaan produk akan tercermin oleh bergesernya fungsi konsumsi ke atas. Dan yang terakhir, ramalan masyarakat akan adanya perubahan tingkat harga. Selanjutnya, di dalam konsumsi memiliki fungsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A plus BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dibagi menjadi 6. Yang pertama selera, kedua faktor sosial ekonomi, ketiga kekayaan, keempat keuntungan atau kerugian kapital, kelima tingkat bunga, dan yang terakhir tingkat harga. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan dalam ekonomi. Di sini ada pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Ekonomi mikro memiliki ruang lingkup yang dibagi menjadi 8. Yang pertama, interaksi di pasar barang, kedua, perilaku penjual dan konsumen, ketiga, interaksi di pasar faktor produksi, yang keempat, teori nilai guna, kelima, teori struktur pasar, keenam, elastisitas harga, ketujuh, industri, dan yang kedelapan, pasar input. Dan yang terakhir, ekonomi mikro memiliki beberapa teori, diantaranya teori harga, teori produksi, teori distribusi, dan yang terakhir, teori konsumsi. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Dadah!